kendala gue tuh gue bingung. Soalnya gue mau belajar ke sini. Kan suka ada kajian-kajian tuh. Iya, tahu. Oh, ke sini. Sebentar gue dikasih tahu, "Bro, jangan kayak yang itu." Kenapa? Sesat itu. Kita kasih solusi. Panji Pragiwaksono. Waduh, ini mentor saya nih, Bang. Ini tuh biasanya tuh orang yang ada di seberang lu tuh selalu orang-orang keren. Ya lu juga begitu. Enggak. Saya bukan orang keren. Orang saya kesini mau promo. Udah selesai ya? Oke, jangan lupa dibeli bukunya ya. Karena gue memperhatikan ini kasih solusi ini benar-benar program yang bermanfaat saya lihat. Enggak. Lu karena Manfaatnya tinggi sekali. Enggak. Wah, keren nih orang-orang keren. Makanya gue minder, gue nggak ngerasa cukup layak untuk ada di sini. Pasti tanya, mau nggak mampir ke kasih solusi? Oh ya jelas lah. Saya butuh solusi hidup nih. Tadi ruangan gue gak gitu kayaknya ngomongnya. Hah? Emang begitu ngomongnya? Siapa gue? Iya. Ya kan, gue kan bunglon. Menyesuaikan diri. Berubah-ubah cara ngomong saya. Aduh, ini mentor saya nih guys. Dari zaman radio dia jadi senior saya. Dari zaman ya mungkin host, public speaker, senior saya juga. Om Panji saya harus manggilnya, betul bener. Enggak dong Der, gimana sih lu? Lah bener, gua Seumuran kita udah gila kali lu. Enggak. Iyalah. Gue di bawah, orang lu duluan siaran gue baru masuk. Ya itu kan lebih karena gue sotoy aja, bukan ada hubungan sama umur. Umur lu berapa? 34. Gila lu ya. Sama kita. Sama. Ji, lu jangan bohongin gue tahu umur lu. Ji. Sama tapi empatnya tukar posisi. Set. Iya. Gue tahu. Empatnya maju. Iya. Wah, suatu kebanggaan, men. Enggak lah. Presiden stand up comedy Indo 2024. Enggak gue dong, tidak ada saya urusan gitu. Si Ajis 2000 soalnya berencana untuk jadi presiden seumur hidup. Dia semacam Bung Karno, demokrasi terpimpin dia. Rencananya begitu. Saya nggak ada niat untuk melakukan pengabdian di dunia komunitas saya. Kalau begitu lu tinggalin mereka semua, mereka butuh dibimbing tahu. Nggak ada. Buktinya satu-satunya. Blow on mereka semua. Buktinya yang satu-satunya berani tampil, yakin karir gua ada di New York, lu doang, Ji. Nggak yakin gue. Kata orang-orang kan ikhtiar. Wih, keren. Gokil. Bro, gua harus Bro, gua tuh agak terintimidasi sama jenggot lu deh. Gua harus menyesuaikan. Astagfirullah. Iya. Gua tuh bukannya nggak mau. Jelek gua kalau jenggotan. Tapi Panji mau Israel tadi ngerti ikhtiar, Masya Allah. Gua bisa istilah doang. Gue pernah disangka hijrah gue. Sama siapa? Sama orang, iya pernah. Jadi waktu itu gue diundang ke talk show gitu jadi pembicara, disuruh jadi pembicara sama sebuah organisasi Islam gitu. Terus udah gitu hostnya ngomong, alhamdulillah bersama dengan kami sudah hadir satu lagi artis hijrah. Kata gue tengok kanan kiri mana yang dimaksud siapa, ternyata gue yang dimaksud. Terus gue tanya, kok bisa disangka saya artis hijrah gitu, orang mulut gue sembarangan. Ya kan film-filmnya bernafaskan Islami. Itu tuh periode gue main film Ayat Cinta 2, Insya Allah Sa 1, Insya Allah Sa 2. Jadi disangka hijrah. Bro, ya kita aminin saja. Kan kita tidak tahu. Tapi sekarang sih saya masih banyak ngomong jorok nih. Astagfirullah. Ya, Masya Allah. Tapi oke juga lu diundang sama Ormas. Ormasnya suka demo. Ormas Islam. Enggak nih, ini Ormas. Cuman gue gak enak aja nyebutnya. Kalau Ormas yang suka demo kan, halo? Khawatir nih saya nih. Enggak lah. Enggak, kalau gue emang gak sekubu dengan mereka, makanya gak apa-apa. Tapi gue gak mau nyebut, itu kan pilihan mereka masing-masing. Betul. Ya kan mungkin mereka punya apa yang mau diperjuangkan terserah. Kebetulan ada waktunya juga kan. Nah kalau kita kan lagi gak ada waktu kayak gitu-gitu. Jadi ya kita gak dulu lah gitu. Makanya pokoknya saya gak mau deh karena arah sana dah. Apalagi termasuk ke politik stand up comedy untuk jadi presiden, tidak mau saya. Kenapa? Ya gak mau itu pertama-tama presiden stand up Indo tuh selalu punya manfaat yang tinggi lah dari zaman pertama. Ernest Prakasa, Seminato Slimboy, Awe, sama Ajis 2000 ini semuanya keren-keren. Jadi gua nggak kayak mereka lah. Terutama Ajis 2000 sekarang ini presiden yang sangat dicintai rakyatnya karena gebrakannya ada mulu gitu. Oh berarti kerjanya bagus ya? Bagus banget. Ibarat pemerintahan Republik Indonesia. Gak ada. Kayak ya gitu. Lu yang bilang jangan mancing-mancing. Oh iya, saya lupa. Lupa saya. Lupa. Tapi Aji sama Erwin adalah kombinasi presiden dan wakil presiden yang disayangi sama kami. Enggak, lu ngomong begitu biar lu gak dipilih, biar mereka tetap lanjut. Gak ada yang mau milih gue, bro. Gak ada yang mau milih gue lah. Ya nggak oke gue. Bisa lah, lo nya nggak mau, lo nya mau ke belakang, lo aja ribet takutnya. Iya benar, gue takut. Tapi gini Ji, yang mau gue bahas gini adalah banyak teman-teman, ya kita fokus untuk bahas
insight yang memang lu miliki dan lu hadirkan lo ke mereka semua dong. Boleh. Personal brand, Ya. personal development. Ya. Gue beberapa acara kesempatan ketika ngisi ya mau sharing-sharing dan lain sebagainya. Gue juga jujur gue. Kita belum janjian sebelumnya, tapi gue bawain statement lo yang keren Ambil aja banget. bro, nggak apa-apa. Iya, makanya gue izin sekarang nih, kayak misalnya personal brand dan seterusnya. Karena memang ada yang nanya kebetulan, bukan personal brand itu beda dengan bedanya apa sama ria gitu kan? Bedanya apa sama lo ada show off dan seterusnya? Akhirnya gue cuma bilang, mengingatkan gue adalah mentor gue, Panji Pragiwaksono, gue bilang. Personal Gue tuh brand. beban kalau lu bilang kayak gitu. Bener, Ji, emang. Kayak bener omongan gue. Lah emang bener, Iya. bener. Gue banyak belajar waktu di radio itu, MRA, yang sekarang dari 5 radio tinggal 2, 2. betul. Iya kan? Iya. 3 bro, 3 bro. 3. Trax nggak ada, Cosmo udah bubar juga. Berapa? Ada dong. Hard Rock? Hard Rock ada. iRadio ada. Hard Rock bukan tutup ya? Ada bro. Apa Hard Rock? Enggak bro, ada bro. Hard Rock Ada ada. ya? Hard Rock ada, iRadio ada sama berapa? 3 berarti. Oh 3 berarti ya. 3, Iya, maksudnya kan dari waktu itu masih komplit 5 kan. betul. Iya, gue banyak belajar sama Steny siaran pagi sama Betul. Coach Rene Suwardono. Betul sekali. Di sini dia tiap minggu. Yes. Lo di situ juga. Steny adalah sohib gue. Ini gara-gara Instagram nih ya kita kayak gini ya. Iya, gue janjian mau ketemu sama dia tuh. Aduh iya bro, gue lupa lagi. Gue mau ngatur makan. Dia tadinya ngajak ke rumah mau dimasakin, kata gue. Ribet bener lo, udah nggak usah. Masya Nggak Allah. usah gitu. Emang begitu. Emang Steny kalau lagi mau nyuruh orang untuk hijrah dia Ya, paling bagus. Emang harus ada hidangan-hidangan gitu ya. Ya, adanya air zam-zam, ya kan, korma. Subhanallah. Steny nggak apa-apa, bro. Ayo. gue harusnya belain dia ya. Iya, nggak apa-apa. Gue waktu itu juga pernah. Gue inget banget nih. Apa tuh? Gue habis bikin konten sama Steny. Terus udah gitu, kan Steny kan sekarang kan karena udah lebih dalam Islam, jadi perspektifnya tuh banyak tentang Islam gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Iya, terus udah gitu, gue ngomongin soal waktu itu gue takut mati karena waktu itu gue kurus karena memperbaiki kesehatan gue kan. Ya lu vegan sekarang ya? Ya 80% lah gitu. Terus udah gitu gue pernah cerita, gue sempet waktu itu ada zaman-zamannya tuh gue takut tidur karena takut mati pas gue tidur. Terus Steny bilang gini, Mali, nih gue kasih baca-bacaan. Lu baca ini tiap malam, insya Allah ketika lu tidur dijagain sama malaikat. Terus gue bilang, tapi kalau gue nyebelin, malaikatnya terpaksa nggak ya? Ya mesti gue temenin, mana nih orang ngaco lagi kelakuannya. Amalnya ngaco ditemenin sama gue gitu. Terus Tapi ya itulah, Steny selalu berusaha untuk membawa gue ke arah yang lebih baik. Sayang gue mungkin kelak tapi belum. Iya, dan waktu itu pernah main ke kantor juga Om Steny itu cerita juga. Cerita dalam artian yang ini kita buka juga ya, dalam artian kan positif kayak bilang kayak iya nih banyak sekarang yang fenomenal yang udah belajar, teman-teman kita nih udah minimal cari tahu apa segala macam gitu kan. Termasuk dia nyeritain lo juga. Nyeritain dalam artian kayak wah nih ya kita ngobrol-ngobrol biasa lah standar. Panji kalau memang bener-bener ini dalam artian mencoba untuk mendekati dalam artian gitu ya. Berarti kan pengaruhnya gede banget. Waktu itu malah ada yang pernah bilang sama gue percaya nih Panji bentar lagi jadi ustadz dikasih gitu. Dengan kemampuan bicara seperti ini dan rasa penasaran terhadap Islam yang tinggi. Ini kalau ada yang ngarahin jadi ini orang nih katanya gitu. Itu makanya kemarin kita ngomongin begitu juga. Iya, tapi maksudnya enggak. pengaruhnya oke lah. Iya enggak, itu pilihan masing-masing lah ya. Iya enggak, maksud gue aduh. Gue ngaco, mulut gue ngaco dah. Kita nggak ada yang tahu, Ji. Tahu nggak? Gue tuh diajak umroh waktu itu suatu hari. Keren. Ada yang nawarin gue. Bagus, oke. Kebetulan travel mau nggak umroh? Gue bayarin semuanya. Terus udah gitu dia paling posting gitu. Terus tadi gue sempet bilang enggak lah gitu, belum waktunya. Ini kan masih haji kecil gitu. Iya enggak belum. Tapi gue pikir mungkin gue dapat bahan materi stand up nih ketika gue berangkat sana. Motivasinya aja salah bro. Motivasinya aja salah. Ketawa tuh Helmino. Pegawai lo ketawa. Emang kurang ajar Helmi. Karyawan gue yang paling gak bisa diatur. Nggak, artinya maksud gue mungkin akan ada waktunya, tapi mungkin belum kali ya. Rasa penasaran ada. Materi stand up gue tuh banyak tentang Islam. Iya gue tahu. Yang kemarin yang Komoi Domeno itu banyak ngomongin soal. Ada surat Al-Kahfi gue bahas di situ. Ada tentang Nuaiman gue bahas juga di situ. Banyak, gila bro gue tuh. Tapi gue penasaran. Islami banget gue nih. Gue tadinya mau ngebahas mengenai tadi personal brand. Tadi dulu kali ya mundurin bentar ya. Gue mau ngikut aja bro. Nggak. Maksud gue gini. Kalau itu mungkin sebagian teman-teman juga bisa nyari lah di YouTube lo juga sering kasih cerita seperti itu. Tapi tetap lah gue pengen gali itunya. Cuma gara-gara lu terlanjur ngomong seperti itu. Tadi gue nggak pengen bahas masalah ke dalam mengenai Islam dan seterusnya. Gue pengen ada judulnya tuh menarik Ji. Nanti di thumbnail kan. Sisi lain
Terus tanggung bro, Panji hijrah gitu aja. Tanggung bener ya. Tanggung bro. Enggak, kan gue nggak bisa bilang seperti Atau Panji itu. hijrah tanda tanya. Oh, biar aman. Iya biar aman. Enggak, kalau emang enggak ya enggak. Cuma maksud gue pengen tahu sebagai pembeda di antara media-media yang lainnya, sebenarnya ini juga nggak direncanain sih, ini ngalir apa adanya aja. Kayak kemarin kan Helmi Yahya juga mampir, kebetulan dia cerita dulunya dia anak tukang gorengan apa segala macam. Akhirnya udah deh, seru nih kita ngalirin aja ke sana. Akhirnya jadi judul terus pecah dan seterusnya. Nah maksud gue itu tadi lu udah bahas itu, gue pengen tahu dulu deh. Ayo. Menurut lu Islam ini gimana? Nah ini keren. Kita nggak ada rencana. Islam is my way. Islam is the best. Itu stiker mobil. Tuh kan, lo diplomatis pasti. Gimana tuh maksudnya apa? Islam tuh gimana tuh apa? Gini bro. Gue mau tahu ya. Ini nggak ada maksud ngegiring kemana-mana nggak? Ya. Kan stigma tentang Islam buat sebagian orang yang mungkin ranahnya dia nggak fokus untuk belajar agama lebih dalam gitu ya. Pasti kan macam-macam. Ekstrim, radikal. Apalagi penampilan gue ya jenggot, celananya misalnya naik. Enggak, itu enggak radikal lah. Ya enggak, makanya kan gue gak tahu stigmanya begitu dan seterusnya. Gue sih harapnya lo jangan keluar dengan kata-kata diplomatis, Ci. Please. Bener nih, gue tahu pasti lo normatif diplomatis. Bukan diplomatis, senang melucui aja gue nih. Tapi apa? Tapi aman. Di sini mah aman. Maksudnya kalaupun haters juga. Yang ditanya apa maksudnya? Iya, perspektif. Tentang Islam? Iya. Sebelum the state of Islam sekarang di mata masyarakat gitu maksudnya? Iya. Boleh. Oke. Ini keyakinan gue. Gue ngerasa banyak banget orang di Indonesia, dan ini bukan hanya terhadap Islam, ini terhadap banyak hal. Itu senengnya tuh mengelompokkan. Jadi kan warna tuh ada spektrum. Ini gue jadi serius gak apa-apa ya? Oh gak apa-apa. Warna itu kan ada spektrum. Kalau kita ngomong hijau juga banyak kan jenisnya kan? Betul. Ada hijau muda sampai hijau tua banget gitu kan? Betul. Nah, setiap spektrum itu kan berbeda-beda. Ini kita akan ngomongin Islam ya. Islam tuh ada banyak dan segala macam ya. Nah, yang jadi permasalahan tuh orang tuh suka mengelompokkan sejumlah spektrum warna tuh dalam satu kelompok. Ini begini semua. Oke. Dan ini bukan cuma Islam doang. Kayak misalkan gini. Misalnya, biar gampang gue ngomongin soal gue pernah menyinggung masyarakat karena gue bilang gue benci kucing. Wah, tuh viral tuh. Betul. Viral sekali. Ramai sekali. Apalagi karena kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah kan. Jadi banyak yang tersinggung juga waktu itu dari teman-teman umat muslim. Nah, tapi kan perasaan lu terhadap kucing itu juga spektrum kan. Ada yang cinta sekali, ada yang sayang, ada yang biasa aja, ada yang benci, ada yang nyiksa, ada yang membunuh gitu. Spektrum. Oke. Ya kan? Oke. Nah, ketika gue bilang gue benci kucing, saat itu tuh gue dikelompokkan dengan orang-orang yang sama yang suka menyiksa kucing. Ngerti maksud gue? Padahal kan gue bilang gue sebel sama kucing kan bukan berarti gue mengiyakan dan gue mau melakukan pembunuhan terhadap kucing gitu. Tapi gue dikelompokkan ke situ. Seakan-akan gue adalah orang yang sama. Atau misalnya gue punya temen nih, namanya seorang stand up comedian, namanya Popon Kerok. Mau tau gue? Ya, Popon itu standpointnya adalah dia nggak setuju dengan LGBT. Nah, dia spoke out soal dia nggak setuju sama LGBT, terus diserang dia. Seakan-akan dia benci dan kemudian mau untuk memburu, membunuh, menyiksa dan menyakiti teman-teman LGBT gitu misalnya. Padahal ya kan spektrum. Gua nggak suka gay kan bukan berarti gue setuju pembunuhannya. Oke. Sama kayak gua nggak suka kucing bukan berarti gua setuju dengan aksi menyiram air panas ke kucing atau melilit mereka dengan kawat kan enggak gitu kan. Nah, kita ngomongin sekarang Islam lagi. Dulu sebelum reformasi nggak ada warna selain merah dan putih, ibarat kata ya. Zamannya Pak Harto tuh pokoknya cuma merah putih, nggak ada warna lain. Ada sih seremonial Hari Kartini, semua orang pakai baju daerah, padahal nggak ada hubungannya sama perjuangan Kartini. Cuma untuk mengabarkan bahwa kayaknya kita berbeda-beda gitu. Tapi kenyataannya nggak ada. Orang pakai hijab aja belum ada tuh eranya Pak Harto. Baru pasca Pak Harto orang udah mulai pakai hijab gitu. Dan bukan cuma hijab doang, orang Indonesia nggak bisa merayakan kultur Tionghoanya. Baru ketika Gus Dur ada Imlek dan segala macamnya. Waktu zamannya Pak Harto, rakyat Indonesia cuma merah dan putih. Nah, pasca Soeharto, semua orang tuh keluar warnanya. Semua orang bisa jadi diri sendiri. Semua orang bisa muncul. Lalu tiba-tiba kaget di Indonesia ketika ngeliat loh kok warna hijaunya Islam di Indonesia ini kok banyak banget ya gitu. Dan kagetnya itu membuat mereka mengelompokkan gitu. Seakan-akan semua orang yang jenggotnya seperti itu adalah orang yang sama yang waktu itu ngebom JW Marriott dan Ritz-Carlton gitu atau Bali dan segala macam. Padahal kan beda-beda gitu. Menarik nih. Seakan-akan orang yang demo demonya angkanya berapa aja sih? Gue lupa deh. Kan waktu itu ada 212, waktu itu juga ada 411. Iya, waktu itu juga ada 411. Oh iya benar.
4/11, 4 November. Oh iya. Kalau yang ganja apa ya? Emang ada ganja? 420 salah. Gue apa tuh salah gue 420. Enggak. Iya kan ada kan. Tato kali ya begitu. Nah, seakan-akan semua yang menuju demo itu adalah orang yang sama dengan, ngerti gak sih maksud gue? Tahu. Padahal ada banyak orang yang berangkat ke demo 212 itu sebenarnya janjiannya di Starbucks juga gitu. Ngerti gak maksud gue? Ada juga yang kayak gitu kan. Jadi ada. menurut gue sekarang state of Islam di Indonesia ini adalah kita tuh sama-sama belum cukup kenal untuk tahu Islam itu seperti apa gitu. Ada banyak ketakutan berlebihan terhadap Islam. Ada banyak ketidaktahuan terhadap Islam. Opini satu orang Islam dianggap opini seluruh orang Islam dan seterusnya. Okay. Menurut gua sih kita masih kagok dengan perbedaan kita, dan itu sesuatu yang mesti kita lewatin aja karena memang itu bagian dari proses kita jadi negara yang terbuka, yang bebas jadi siapa aja, bebas berpendapat gitu-gitu. Oke, berarti artinya kesimpulannya Gokil nggak tuh? keren banget loh dia. Gila loh gue. Mahal loh ini loh. Iya. Panji bentar Padahal kalau lagi. stand up ngomongnya ngaco. Giliran sekarang duduk di sini Iya, jadi ngomongnya Islam. serius. Iya. Kok gue amazed ya, maksudnya Panji bisa berpikir seperti ini loh. Iya loh. Berarti artinya Tergantung gue ngobrol sama siapa. Kalau ngobrol sama orang pintar, ikut pintar. Masya Allah. Gila emang. Iya. Tapi gini Ji, artinya berarti masih banyak nyatanya mereka menghakimi dan meratakan semuanya bahwa kalau yang namanya Islam dia begini ya udah di ekstrim gitu loh. Iya. Maksud gua. Kayak contohnya gini, waktu itu sempat ada yang viral. Jadi ada sebuah pesantren atau madrasah, gue lupa. Zaitun. Gue lupa namanya apa. Yang mereka lagi upacara 17 Agustus. Oh, oke. Tapi itu semua perempuannya tuh cadar. Iya, Nah, rame. terus udah gitu orang-orang pada bilang, "Ih, ngapain cadar-cadar NKRI gitu. Kalau cadar ya Quran aja gitu lah." Gimana ceritanya? Kan emang lu nggak bisa jadi orang Islam yang juga cinta Indonesia? Bisa dong. Masa Islam harus ditabrakin sama Pancasila? Masa ketika gue pro Islam berarti gue nggak setuju Pancasila, atau sebaliknya gue pro Pancasila berarti gue nggak Islam? Kan nggak juga. Ngerti gak sih maksud gue? Nah yang kayak gini-gini tuh masih banyak tabrak-tabrakannya. Bahwa mungkin ada yang beropini seperti itu, yaitu mah opini dia dan opini sebagian orang. Tapi kan bukan opini semua orang Islam gitu. Ngerti gak maksud gue? Kita mesti belajar untuk sadar bahwa kalau lu memperjuangkan kebebasan berpendapat, itu juga berlaku untuk orang yang nggak sependapat sama lu loh. Kalau kebebasan berpendapat cuman yang sependapat sama lu, yang nggak sependapat sama lu nggak boleh berpendapat, berarti bedanya apa sama Pak Harto atau sama rezim Orba gitu, ngerti maksudnya? Iya. Oke, berarti kalau lu tadinya menggaungkan lu harus bebas pendapat dong, tapi giliran lu juga mengungkung itu ya. Iya. Dikotakin dalam hal itu berarti lu juga secara nggak langsung lu juga bebas istilahnya lu juga nggak bebas pendapat dong. Betul sekali. Itu. Oke. Jadi gua nggak mau bilang bahwa gue ngerti banget agama ya, jelas tidak. Sholat aja bolong. Mungkin bolong bukan istilah yang tepat ya, lebih ke ompong sih sebenarnya. Cuman gue punya cukup banyak temen di berbagai kalangan untuk paham kurang lebihnya sudut pandang mereka seperti apa. Jadi membuat gue tidak mudah ngejudge, mencoba memahami sebelum membenci, itu prinsipnya. Jadi sebelum lu wah sebel gue sama ini orang, ini pasti orang gak bener gitu, lebih baik kita coba kenapa sih dia seperti itu. Mungkin abis itu kita jadi gak benci dan gak jadi sebel. Gitu kurang lebih. Heran juga, ternyata oke juga Panji dalam hal ini ya. Jelas. Saya ini gini-gini rajin ngaji saya ini. Wih keren. Enggak, saya bohong. baru gue mau kasih feedback. Dia patahin sendiri. Lucu loh dia. Iya. Tapi gini Ji, lu bilang tadi katanya lu stand up dan seterusnya. Terus lu ngutip dari beberapa surat dan seterusnya. Nanti ada lagi nih omongannya. Lu ambil itu dari mana? Google kah? Kalau ternyata dalilnya nggak cocok gimana? Kalau ternyata itu pendapatnya beda, karena kan siapa yang berani jamin bahwa semua Islam itu dengan pemahaman yang sama, dalam artian bisa jadi 20 orang dijajarin, satu ngomong ayah pergi ke pasar, jemput ibu, lalu jemput adik, lalu bermain dan seterusnya, disamain ke orang ke-20 bisa jadi berbeda kan? Betul sekali. Nah makanya istilahnya di Islam tuh istilahnya fikih lah ya, ada beberapa cabang-cabang. Nah sehingga kalau tadi lu bawain materi-materi seperti itu, kalau ternyata itu nggak sesuai dengan dalilnya atau mungkin ceritanya keliru, lu gimana cara bedain? Nggak tahu gue. Tapi bahkan itu gue bahas di stand up gue. Gue bilang salah satu kendala gue dalam belajar Islam adalah gue bingung mesti belajar ke siapa. Gue bilang itu di stand up gue. Gue bilang gue tuh bukannya nggak mau belajar soal Islam. Orang kalau ngikutin stand up gue dari tahun 2011,
di setiap konser tunggal gue sering banget ngomongin Islam sebenarnya. Walaupun masyarakat Islam tuh banyak benci sama gue, sebel sama gue, bilang gue dibilang menjelek-jelekan Islam, menghina Allah. Itu banyak yang ngomong kayak gitu. Boleh tau nggak premisnya atau materinya mana? Pengen tahu dulu gue. Ini jangan-jangan gini Ji, ini menarik ya diskusinya. Ya. Jangan-jangan ormas atau mungkin apapun yang nyerang lo. Yang gue juga ya sama lah, gue ini juga masih belajar tahap itu untuk menerka-reka dan lain sebagainya. Ketika dia justifikasi, taunya memang ucapan yang lo bawakan jangan-jangan benar. Contoh ya, biar gampang studi kasus gini. Gue gak permasalahkan kawan-kawan kita yang demo. Dalam arti kekeluargaan, gue menghormati, appreciate banget dalam arti mungkin kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Bukan hal yang itunya. Tapi gue memilih pendapat yang tidak demo. Gue punya pemahaman yang memang dari dalilnya dan seterusnya demo itu dilarang. Nah artinya ketika gue bahas masalah itu, rame itu demo misalnya ke pemerintahan. Karena pemahaman gue adalah taatilah dengan taatilah pemimpin sama kalau mau nasihatin 4 mata biar nggak jadi rusuh dan seterusnya, biar nggak mudorot lah. Diserang gue sama mereka. Nah maksud gue jangan-jangan yang kasusnya serupa terhadap gue. Iya, gitu loh. Bisa jadi mungkin ada dalil yang benar, lu bawakannya juga sesuai dengan yang benar. Kan mungkin kan premis-premis lo kan ngapain sih lo demo nih misal. Gue nggak tahu ya materi-materi lo seperti apa. Ya yang gue tahu kan stand up comedian berarti kan ngangkat dari keresahan kan. Ngapain sih lo ganggu ini misalnya kayak gitu. Lah ternyata ketemu sama yang menurut gue yang gue yakinin itu ternyata benar. Memang ngapain memang lo demo? Sebenarnya lo udah sampainya benar, tapi diserang sama orang yang memang pemahamannya beda sehingga lu dicapnya lu benci Islam. Padahal sebenarnya lu malah menggaungkan dengan jalan yang benar gitu loh. Betul. Gimana menurut lu? Kalau menurut gue sih, gue tuh lebih ke stand up comedian itu kan hanya ngomongin apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang jadi keresahannya dia. Udah diomongin. Nah, fakta bahwa di setiap konser tunggal gue, di setiap stand up comedy special gue tuh ngomongin Islam, berarti kan Islam dalam pikiran gue sebenarnya. Gue tuh memikirkan soal Islam, penasaran soal Islam dan dibahas. Tapi di stand up gue yang terakhir di Komedo Mono itu yang di Istora, gue bilang bahwa kendala gue tuh gue bingung. Soalnya gue mau belajar ke sini. Kan suka ada kajian-kajian tuh. Oh, ke sini. Sebentar gue dikasih tahu, "Bro, jangan kayak yang itu." Kenapa? Sesat itu. Oh, gue nggak tahu kalau itu sesat. Oh iya. Lu biasanya sama siapa? Sama yang ini aja, bro. Terus gue mau coba ke kajian yang ini, ditanya sama temen gue, ngapain? Mau ke kajian yang ini, bro jangan yang itu, bro itu Syiah, bro gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi setiap kali kemana tuh selalu kok ada salahnya, kok terus kemana nih gue mesti bertanya gitu. Jadi akhirnya pada kenyataannya gue belajar tentang Islam memang dari apa yang gue baca sendiri, apa yang gue obrolin dengan teman-teman gue yang lebih kan stand up comedian juga banyak yang ilmu agamanya cukup tinggi. Yang mana? Banyak bro. Abdur Arsyad, Dani Beler, tinggi bro. Tinggi tuh orang-orang itu ilmunya. Iya. Termasuk ada stand up comedian namanya Yudakan, dia dari Cirebon. Itu ilmu Islamnya tinggi sebenarnya. Kenapa gue bilang sebenarnya, karena kelakuannya kayak orang aneh sih sebenarnya. Sehari-hari ngaco dia tuh. Tapi gue ngobrol sama dia, nanya dan segala macamnya dengan apa yang gue alamin secara langsung gitu aja. Ya lo belajar sendiri kan, artinya lo memvalidasi gimana kalau ini benar atau salah? Enggak validasi, makanya bentuknya lebih ke bertanya kan, lebih ke nggak ngasih tahu. Jadi gue nggak bilang ini yang gue baca, menurut gue ini yang benar, nggak gitu. Ini yang gue baca, jadi gimana gitu. Itu lebih kayak gitu. Kayak contohnya gini. Si cerita soal Nuaiman yang harusnya sih kalau di sini pada tahu ya. Gimana? Itu kan datang dari kebingungan gue kenapa gue dengan apa yang terjadi dengan diri gue hari ini tuh langsung divonis seakan-akan gue orang salah gitu. Karena gue tuh terbuka bahwa emang gue jarang sholat gitu. Gue bilang itu sama orang-orang dan seakan-akan dibilang, "Oh lo kok pamer?" Nggak pamer, nggak malu aja. Gue bukan pamer, tapi gue tidak malu karena menurut gue nih gue belum barang jadi. Sekarang mungkin gue jarang sholat, tapi kan lo nggak tahu 2, 3 betul. atau mungkin 10 tahun lagi gue kayak gimana kan. Terus gue cerita soal Nuaiman, sahabat Rasulullah yang pada zamannya dulu mabuk. Terus kalau istilah zaman sekarang even Umar bin Khattab juga dulunya kan. Betul. Terus terus gue contohin. Jadi terus gue bilang, ini ada cerita ini soal Nuaiman. Kenapa kalau emang lu belajar agama, kenapa lu kemudian kayak gitu banget ke gue di saat Rasulullah ngasih kesempatan gitu? Ini sahabat gue, jangan lu hina dia. Pada akhirnya kan Nuaiman kan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, terus gitu mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kan pada zaman itu pun Rasulullah juga bilang jangan lu sentuh gitu, sahabat gue gitu. Kan konon kan cuma Nuaiman yang bisa bikin Rasulullah ketawa sampai terbahak-bahak katanya seperti itu. Jadi kata gue,
Kalau Rasulullah aja nyontohin seperti itu, kenapa lu kemudian nggak ngasih gue kesempatan untuk bertumbuh seakan-akan gue walaupun umurnya udah 43 tahun ini kelar bertumbuh jadi manusia? Enggak juga bro, kan lu nggak tahu, bener kan? Nah ini kan lebih ke penasaran. Gue nggak ngasih tahu lu harus seperti ini, gue nggak ngasih tahu ini yang benar. Gue cuma ngasih tahu, gue taunya ini. Kenapa kelakuan lu seperti itu yang jadi masalah. Nah di sisi lain ada juga rasa penasaran gue yang kemudian membuat orang tersinggung gitu. Padahal tidak dimaksudkan dengan menyinggung. Apa contohnya? Kayak contohnya gue ada materi stand up tentang pemerkosaan. Kan di Indonesia kan anggapannya pemerkosaan terjadi karena pakaian perempuannya. Argumen gue pemerkosaan mah terjadi karena laki-lakinya emang bajingan. Exactly, betul. Nah gue bilang kalau dia nggak nunjukin pandangan, dia mungkin itu gitu ya intinya sih kelaminnya nggak bisa diatur, udah gitu aja kan sebenarnya kan. Nah, terus udah gitu, tapi enggak, kalau perempuannya pakaiannya enggak kayak gitu, enggak akan kejadian. Nah, terus gue bilang, kalau lu lihat statistiknya, bahkan ada pemerkosaan terjadi terhadap perempuan yang berhijab gitu. Terus udah gitu diartikan dengan orang, berarti maksud Panji perempuan enggak usah berhijab. Siapa yang ngomong gitu? Gue enggak pernah ngomong gitu. Enggak ada gue ngomong gitu. Nah, terus kan ini kan jadi rame kan. Sehingga gue seakan-akan tuh di persepsi. Gue pernah ngeliat di Facebook ada posting Panji Jenderal Dajjal. Apa sih? Iya bener. Siapa? Ada orang bikin kayak gitu. Akunnya? Ada grup Facebook Panji Jenderal Dajjal atau apa gitu. Coba buka. Coba cari ada. Sambil cari coba. Jadi ada foto gue di depan komika-komika Indonesia lain. Kesannya gue tuh memimpin komika-komika ini. Sekte baru. Iya. Isinya apa? Hinaan gue doang. Hinaan terhadap gue, terhadap stand up comedy. Dari yang mulai statement-statement lu semuanya itu yang pernah. Gue ya. Padahal sekali lagi gue tuh cuman lebih ke resah aja, dan menurut gue resahnya gue tuh harusnya ditampung baik gitu. Kebayang gak maksud gue? Gue ini udah jalan setengah, jangan lu dorong ke bawah karena gue. Kebayang gak maksud gue? Lu udah bangun, jangan lu hancurin lagi dong. Gitu. Ini soal vegan, tadi lu sempat vegan. Iya, vegan. Gue bilang bahwa gue nyebutnya plant based sih. Jadi makanan gue tuh semua berbasis tanaman lah intinya, sayur, buah gitu-gitu kan. Karena aspek kesehatan waktu itu, kesehatan gue buruk lah. Tapi gue bilang gue masih longgar. Artinya gue nggak mau memaksa diri gue untuk langsung total gitu. Gue belum waktunya. Nah tapi orang-orang vegan itu, dan ini diakui oleh Ando Vida Lopez ya, yang juga vegan. Ketika misalnya gue makan sesuatu daging, langsung dia, wah lu parah lu. Mana? Katanya ngaku vegan, lu pura-pura ya. Katanya gini, nah gue bilang, bro gue ini lagi berproses. Kalau lu ngeliat gue udah mulai jalan ke arah situ, ya pelan-pelan lah, kasihlah gue waktu gitu. Kalau misalnya gue makan daging dikit, lu hina dan lu serang kayak gitu, gue jadi mental balik lagi nih, gue gak jadi full gitu. Kebayang gak maksud gue? Siapa yang nyerang sosialis? Enggak itu orang-orang vegan lain. Oh vegan ya. Iya. Mereka emang banyak yang kuat lah. Gitu. Iya, militan aja gitu. Termasuk nih karena kita konteksnya Islam ya. Lu suka ngeliat nggak ada artis gitu Hijrah? perempuan? Bukan. Belum. Artis perempuan. Suatu hari dia foto-foto di sosmednya pakai hijab. Ya. Dia mulai nyoba gitu istilahnya. Tapi terus gitu dari posting lain dia copot gitu. Ya, tahu. Karena mungkin emang, gue masih mencoba lah gitu, masih pelan-pelan gitu. Terus karena copot diserang, gimana sih lu, gimana udah bener dan segala macamnya, kata gue. Orang kan pelan-pelan. Kebayang gak sih maksud gue? Ya. Gue sih cuman bilang bahwa gue nggak mau ngaku jauh lah, gue nggak akan ngaku gue paling ngerti, nggak akan ngaku paling terbaik. Tapi yang gue tahu pada saat ini tidak ada yang bisa meyakinkan gue bahwa atas keyakinan gue terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, keyakinan gue tinggi lah gitu. Tapi gue nggak secara praktek beragamanya memang masih banyak bolongnya. Cuman gue mau bilang, ini tuh gue tuh lagi berproses, gue tuh bukan barang jadi. Jadi santai aja menyikapi gue gitu. Wah, Masya Allah. Ji, ini menarik ya. Keren juga dia ternyata. Emang gue keren. Cocok lah, pantesan juru bicara Anies Baswedan. Lucu bener itu. Masuk aja. Enggak. Gini. Mengingatkan gue sama cerita gini, Ji. Waktu itu gue ada satu kumpul lah kita. Habis pengajian, ada ustadznya, ada gue dan seterusnya gitu ya, sama teman-teman yang lainnya sambil makan bareng-bareng malam-malam gitu kan. Terus kita bukan ngomongin dalam arti negatif dan gibah, tapi waktu itu lagi kita membahas mengenai fenomenal artis yang pada hijrah lah ceritanya. Oke? Terus tiba-tiba kita mengarah lah ke seseorang. Gue tahu 100% pasti lu tahu orangnya siapa. Oke? Terus tiba-tiba waktu itu kejadiannya dia mencoba untuk lebih baik.
dia udah ninggalin ini, dia nggak mau syuting ini dan seterusnya. Oke, terus tiba-tiba obrolan kami sama Ustadz sama teman-teman yang lainnya adalah terkait ceritanya ini vibes-nya tuh dia udah dalam, terus tiba-tiba mental. Oke, mental dan relapse. Iyalah gitu lah ya. Relapse. Dia mental. Dia Terus? mental. Nah, mental ini kebetulan memang ada mungkin minimal 2 orang misalnya. Ada yang memang beblas banget, ada juga yang ya udah syuting lagi dan seterusnya. Ya udahlah, dua-duanya pasti lu juga tahu. Nah, artinya omongan gue nih sama seorang ustadz ini bagus. Dalam arti gini. Kita bahas lagi obrolan positif. Lo tau nggak kata ustadz ini? Kenapa orang-orang ini yang artis apa segala macam sempat dia belajar agama, terus tiba-tiba nggak lama dia mental, akhirnya mental bouncingnya tuh nggak yang ada yang lumayan balik-balik dikit tapi total abis itu. Ada juga yang balik tapi enggak, kesini juga enggak, gini juga enggak, semua masih diambil, masih yang kemana-mana dan seterusnya. Rata-rata kesimpulannya simple Ji. Ketika orang pengen belajar, terus dia melakukan kesalahan, nyambung ya, sedikit mungkin tiba-tiba yang tadinya dia udah nggak mau nge-expose bininya, terus bininya jadi mungkin kayak expose lagi apa segala macam, diserang. Obrolan kata Ustadz itu. Ini kan ada kalanya kita nih nggak mungkin nggak berdosa atau lalai atau luput kan. Betul. Harusnya orang-orang seperti ini jangan lu serang. Iya. Ini orang-orang jamaah-jamaah yang mungkin yang baru semangatnya tinggi banget, dihajar. Pas dia balik dihajar abis-abisan. Lu tau nggak? Gue nggak usah sebutin namanya. Akhirnya dia sampai ngeluarin statement. Saking capeknya lelahnya, dia kayak buat tulisan lah. Untungmu yang merasa paling benar, tuh kan. Jadinya apa? Gue kayaknya nggak tahu orangnya siapa dah. Gue gak ngangkitin gosipnya. Tapi gue ngerti poinnya. Ya oke lah ya. Dan di Indonesia sering kayak gitu. Ya, terlepas lu tahu apa enggaknya, tapi lu tahu poinnya ya. Kayak begitu. Nah, kita tuh sering kayak gitu. Ini ada satu cerita. Ini gue mau nyebut, tapi jangan kaget ya. Ini penontonnya mungkin kaget. Dengerin dulu. Ini buat ambil pelajarannya. Iya, betul. Dia itu dikenal sebagai pensiun, pengen film biasa aja, pengen syuting film biasa aja. Terus dia harusnya datang ke Indonesia untuk syuting film di Indonesia. Terus di Indonesia dia ditolak, dilarang di demo, nggak boleh karena katanya dia dulu. I see. Padahal argumennya adalah ini kan orang pengen jadi baik, kan udah ditinggal. Iya dia dulu. Walaupun saya juga bingung kenapa Anda tahu ya. Tapi oke. Wah, keren. Kan dulu. Sarkas. Dulu kan dia. Tapi ini orang ingin lurus loh. Dia pengen syuting film biasa. Film-film yang kita bisa tonton di bioskop. Tapi adegannya panas nggak? Biasanya nggak ada panas. Kan nggak boleh film Indonesia panas kan? Okay. Kan nggak boleh. Dia mau main film di Indonesia, film yang legit, film sesuai hukum, film yang bisa tayang di bioskop, lu larang. Lah kalau orang pengen, istilahnya apa dalam Islam tuh? Tobat, bukan tobat ya? Istiqomah. Pokoknya Tobat. menjadi lurus gitu. Ada orang berniat untuk kemudian menjadi lurus dari tadinya belok, terus lu larang. Lu harapan lu apa? Balik lagi jadi salah. Kan nggak boleh kan? Wah. Ngerti nggak maksud gue? Nah ini sering terjadi di Indonesia. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ini saya seperti sedang berdakwah saat ini. Gue nggak tahu isi komen gue apa ntar. Gue nggak tahu komen-komen. Gue nggak tahu. Gue lihat aja ntar ya. Kita pantengin aja bareng-bareng ya. Ada nyerang gue, ada nyerang lu, lihat aja ntar. Gue pernah di interview di mana pembahasan ini pernah muncul. Apa tuh? Di sebuah kanal YouTube. Jadi gue mampir ke kanal YouTube itu, diundang sama kanal YouTube itu, yang cukup Islami, sangat Islami bahkan. Diundang ke kanal YouTube itu, terus gue bikin obrolan kurang lebih seperti ini. Obrolannya bagus, yang ngajak gue ngobrol seneng, kaget seperti lu bahwa gue punya pandangan seperti ini. Kru-krunya juga seneng, kru-krunya juga ya cukup Islami lah. Syutingnya bahkan di sebuah pesantren. Setelah selesai itu pada foto dan salaman sama gue segala macam. Sampai dengan hari ini nggak tayang. Terus gue tanya, kenapa episodenya nggak tayang? Mohon maaf Ji, ternyata banyak yang nggak pengen itu ditayangkan. Jadi siapa? Lu kenal lah orangnya. Balikin. Harusnya lu kenal orangnya. Okay. Tapi yang pasti gue menyayangkan. Bahkan hostnya juga bilang gue juga sangat menyayangkan. Karena itu adalah opini lu. Argumennya gini, karena gimana sih? Coba gue pengen tahu ya. Kalau memang ternyata, nanti lu lihat ya bukti konkretnya ya. Sorry gue potong. Misalnya ternyata bagian ini gue cut, mungkin jangan-jangan ada pengaruh dari omongan lu. Mungkin ya, mungkin pengaruh dalam arti yang negatif apa segala macam ya. Tapi kalau memang tayangan ini nanti lu keluarin state-nya ini adalah gue tayangin, ini kan tapping nih kita nih. Berarti harusnya ya minimal gue ada di pihak lu dan statement lu nggak ada masalah. Coba gue mendengar apa sih? Enggak, gue cuma cerita soal pengalaman yang tadi lu omongin ke gue. Loh, cuma aman. Di gue tuh jujur kayak tadi mah tayangin aja emang. Iya.
Nah, cuman Nah ini apa nih? Ada yang menunggangi? nggak ada. Mungkin salah satu alasannya adalah karena ya mungkin memang Panji omongannya benar di situ. Tapi masalahnya Panji dulu AIUEO sih gitu. Jadi argumennya jadi sama lagi kayak gitu kan. Oke, mungkin gue dulu salah. Mungkin gue dulu nggak benar. Tapi kalau lu dengar omongan gue benar sekarang, lalu kenapa gue tidak diizinkan untuk punya ruang untuk berubah jadi arah lebih baik gitu? Ngerti gak maksud gue? Waduh, ini jadi mengingatkan gue postingan episode VJ Daniel. Oh, Wow, rame. Non-muslim, kafir, duduk. Hmm. Dia ceritakan mengenai dulu gue begini. Akhirnya dia kan sempat rame itu kemarin viral kan, yang dia dalamin Islam dan seterusnya gitu kan. Wah, habis gue diserang. Lu kasih ruang orang non-muslim untuk bicara. Lu kasih begini. Aneh. Kalau gue tuh emang itu resiko gue dari dulu sih emang kayak gitu. Nggak tahu ya, gue juga nggak tahu kenapa. Gue tuh cuman gue nih nggak pernah menghalangi gue untuk ngobrol sama siapapun. Dulu waktu zaman di Hard Rock FM, Ya, gue punya program namanya Provokatif Proaktif. ya tahu. Dimana gue ngobrol sama orang-orang. Saat itu tuh isunya adalah antara jaringan Islam liberal dengan apa ya? Pokoknya yang anti sama jaringan Islam liberal saat itu. Isunya lagi rame. Jadi gue undang kedua belah pihak. Ketika gue undang perwakilan dari JIL, gue diserang sama teman-teman Islam yang lu ngasih panggung kepada dia, ngapain lu begini. Terus udah gitu ketika minggu berikutnya gue undang dari yang kontra sama JIL, teman-teman yang lain, kenapa lu biarin dia untuk berpendapat karena dia nanti akan menindas segala macam. Gue mah gak ada urusan gue yang kayak gitu-gitu. Gue cuma pengen ketemu dan gue bahkan ngobrol sama orang ateis waktu itu. Orang ateisnya itu mempertanyakan keyakinan gue terhadap Islam, gue jawab dengan baik-baik saja. Semua orang punya ruang gitu untuk ngobrol sama gue. Cuman orang-orang ini marah karena sebenarnya tuh mereka memproyeksikan ketakutan mereka sendiri. Apa takut kehilangan jamaah? Mereka mungkin itu takut kemudian ada penyebaran informasi yang enggak dan segala macamnya. Gue juga nggak tahu. Tapi untuk gue, kalau lu waktu itu oke, gue ngobrol sama yang ini, kenapa kemudian jadi nggak oke gue ngobrol sama kontranya? Nggak adil dong, gitu kan? Iya. Gue mah cuma punya rasa penasaran yang tinggi aja. Gue pengen ngobrol sama siapapun dan itu jadi wawasan gue gitu. Udah gitu doang aja. Wah iya, ini kalau kayak gini caranya kan, maksudnya kan orang jadi pengen banyak ya, lebih dekat sama Islam dan seterusnya. Yang tadi gue bilang tadi, yang mau artis apa segala macam ya. Akhirnya sekarang kanan kirinya dia bingung, ada lagi satu yang bablas. Bablas, lu tahu lah pasti. Balik lagi ke dunianya. Artinya apa? Pas gue telusurin gara-gara itu, misalnya dia lagi hidupannya susah. Terus ada yang masuk, makanya sih gaya-gayaan hijrah. Mungkin kan pada saat itu dia cuma butuh sabar sedikit, terus Allah misalnya bukain rezekinya kan. Mungkin. Tapi kan gara-gara dia nggak kuat. Mungkin itu adalah bagian dari cobanya kali ya. Iya, misalnya kayak gitu kan. Tapi gara-gara orang-orang itu, atau enggak misalnya dia agak luput, dia kembali dikit gara-gara mungkin ya udah deh, gue butuh sesuatu nih, masalah nih, takutnya misalnya anak gue gini, misal begitu. Oke lah, kita nggak sepakat dalam hal yang memang dia kembali lagi misal ada dosa apa segala macam di kubangan itu. Tapi kan diserangnya parah. Kita baca, nah balik lagi ke tadi yang Ustaz tadi bilangnya harusnya nggak kayak gitu lah, dakwah aja Rasul dulu aja kan santun, adab, akhlaknya. Iya. Kadang murid lebih kenceng nggak sih sama gurunya? Ya itu dia, betul. Ya kan banyak orang ilmunya setengah. Gue waktu itu nge-tweet apa ya? Gue bilang gini. Untuk orang yang nggak punya ilmu, orang lain yang ilmunya setengah berasa jenius. Bayang nggak maksud gue? Oke. Gue nggak punya ilmu nih. Terus ada orang ilmunya setengah sebenarnya. Artinya dia mungkin belum pol-pol banget. Lalu karena gue ilmunya 0, gue nganggap dia jenius. Sehingga gue ngikut aja omongan dia. Padahal ilmunya dia juga setengah gitu. Ngerti maksud gue? Jadi dia mengarahkan ini salah, ini segala macam, ini nggak benar segala macam. Padahal dia juga ilmunya setengah. Tapi karena gue ilmunya 0, di mata gue dia, oh ini jenius nih. Wah gitu ya. Makanya itu sebenarnya itu ajakan untuk makanya kita sendiri angkat ilmu kita juga. Biar orang-orang yang ilmu setengah tuh tidak seperti orang jenius luar biasa di mata kita. Karena kita juga punya ilmu, kita orang berilmu. Dan jadi kita setara tahu. juga, kita betul. bisa tahu levelnya dari mana ya. Ternyata dia nggak salah deng dia gitu misalnya. Yeah. Itu aja yang terjadi di Indonesia karena ilmunya setengah, kelakuannya kayak penuh gitu. Iya. Banyak. Kok jadi gue lagi bahasnya ini lebih dalam ya, seru soalnya. Memang seru nggak apa-apa. Paling kalau urusan promo cuma tipis-tipis aja. Jangan lupa beli buku ini. Jangan lupa nonton acara ini. Gitu. Bukan. Tapi memang iya ya. Balik lagi ke tadi, berarti kuncinya kekuatan personal brand ya.
Bisa aja gini. Nah, ini menarik. Ini menarik. Maksudnya kan kok dia bisa bersuara, dia bisa dapat panggung sehingga orang jadi mengiyakan, orang jadinya oke gue ke kanan, oke gue ke kiri. Nah, berarti yang lu suka gembar-gemborkan mengenai personal brand dan seterusnya, berarti pentingnya personal branding itu di situ, bisa bikin kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Hampir, karena kalau gue iyakan itu saja, kadang orang lupa bahwa bagian terpenting dari personal brand atau personal branding adalah personality-nya. Orang tuh suka lupa bahwa sebelum lu melakukan personal branding, tanya dulu, emang secara personal lu tuh siapa? Kalau lu nggak kenal diri lu siapa, apa yang mau lu ceritakan pada dunia? Kan prinsipnya itu. Nah, proses untuk menemukan identitas itu beda-beda untuk setiap orang. Bahkan kadang-kadang kalau lu nggak gitu yakin identitas diri lu menjadi bagian dari sebuah identitas. Kalau kaitannya sama yang tadi. Let's say gue nggak ngerti agama banget, tapi gue ingin menjadi orang yang dianggap mengerti agama, atau ingin menjadi orang yang ngerti agama, sehingga gue bergabung menjadi bagian orang-orang yang terlihat seperti orang ngerti agama. Ngerti yang maksudnya? Jadi kayak ilmu gue setengah, malah gue begajulan, tapi gue berharap, gue pengen, mungkin dalam hati gue tahu gue salah, gue banyak dosa, gue coba untuk dalam tanda kutip mencuci dosa gue dengan bilang sama diri gue sendiri, oke, gue pengen menjadi lebih Islam. Lalu kemudian gue bilang, oh itu Islam banget tuh kayaknya. Lalu gue mengidentify gue dengan mereka. Dan habis itu jadilah dari bagian kumpulan ini tanpa pernah benar-benar tahu gue ini siapa gitu. Proses yang harusnya dijalani semua orang itu kan proses, ini terdengar klise tapi benar, proses untuk mencari siapa diri kita gitu. Disebutnya pencarian jati diri. Sehingga ketika kita tahu kita siapa, baru kemudian kita bisa mikirin personal branding. Karena di definisi gua, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kegiatan kita bilang sama dunia kita ini siapa supaya kelak kita dapat peluang yang kita inginkan. Tapi kan itu berarti kita harus tahu dulu emang peluang yang gue inginkan apa sih, dan kenapa gue ingin peluang itu langsung berkaitan dengan siapa identitas kita gitu. Gue tambahin nih statementnya, gue saking ngefans dan juga muridnya Panji Pragiwaksono, akhirnya waktu itu lu bilang juga tambahannya, sampai gue inget nih, gimana caranya lu bisa diundang ke stadion Manchester United. Iya betul sekali. Iya kan? Dibilangin gue tuh dari radio gue udah belajar sama lu Ji. Tapi kalau lu gak ngasih tahu lu suka bola, gimana caranya Next Carlos bisa diundang ke restoran? Kalau lu gak ngasih tahu lu bisa makan ini, lu nge-review ini, ngedukasi tentang makanan yang memang harusnya begini dipakai buat begini. Ya itu kan kegiatan ngasih tahu ke publiknya begitu kan. Nah, makanya dengan punya kekuatan itu, artinya bisa dong lu bisa ngegiring masa ke sini. Bisa. Pitching sekalipun. Bisa, makanya kadang-kadang gini, personal brand itu sangat-sangat kuat sebenarnya, yang mana di mana-mana kan selalu berlaku sama ya. Lu bisa nggak bertanggung jawab dengan kekuatan yang lu miliki gitu. Kadang orang ngebangun personal brandnya untuk sesuatu yang tidak baik gitu, mengarahkan orang ke arah yang nggak benar. Itu kan sering kayak gitu. Kayak di sosmed tuh ada orang yang ngebangun personal brandnya sebagai orang yang kaya muda, tapi sebenarnya itu diarahkan karena dia lagi nipu lewat robot trading atau apa segala macam, nyari duit dari karena banyak kayak gitu. Anak-anak muda ngelihat, wow, gue juga ingin umur 20 mobil mewah, rumah gede gitu. Belinya tengah malam gitu. Iya gitu. Dan ternyata sebenarnya dia membangun brand itu dengan tidak benar, bukan personality-nya dia yang sesungguhnya, bukan identitasnya dia. Dan itu digunakan untuk jahat. Gitu. Pada saat yang bersamaan lu bisa, ini prinsip ini berlaku luas sekali gitu. Bisa jadi manfaat untuk lu, bisa jadi manfaat untuk lu di dunia kerja gitu misalnya. Kalau peluang yang lu inginkan adalah naik jabatan dan mencapai posisi tertentu, apakah mungkin itu bisa diberikan kepada lu kalau lu nggak nunjukin bahwa lu tuh layak untuk mendapatkan itu gitu. Keren. Dengan entah helpful, inisiatif, coba bantu kasih solusi ketika ada masalah, coba selesaikan permasalahan sosial yang ada di kantor, nunjukin skill leadership lu. Tapi kalau misalkan dalam hati lu bilang, gue pengen dapat peluang gitu, gue pengen dapat kesempatan untuk naik jabatan gitu, tapi lu nya telat, lu nya nggak punya inisiatif. Kalau ada orang punya masalah, lu bilang itu bukan masalah gue. Apakah itu yang akan terjadi gitu? Dan inilah kekuatan dari personal brand. Dia personal brand itu bisa dapetin apa yang lu inginkan sebenarnya. Tapi lu mesti tahu dulu sebenarnya siapa personality-nya lu itu. Lu siapa? Oke, cara ngaturnya berarti gini ya, Ji. Lu harus tahu dulu lu passionnya apa, minimal itu. Karena memang orang banyak yang salah kaprahnya dalam artian akhirnya jadi ujungnya tuh
gara-gara tadi yang muncul ke permukaan tuh orang yang mungkin dibayar untuk ngasih tahu biar lo bisa cepet kaya dengan pola ini dan seterusnya. Ya jangan disebut namanya tapi sebut saja inisialnya Indra Ken sama Doni Salmanan gitu kan. Itu kan udah rame kan. Artinya jadinya orang jadi takut bangun personal brand. Iya. Atau mungkin nggak perlu takut. Gue mau personal branding tuh mulai dari mana dan cara mengenalinya seperti apa? Sama satu lagi, nanti lo bisa jawab langsung 2 sekaligus. Apakah usaha tuh perlu personal branding? Tergantung. Nah ini nanti lo bisa jelasin. Coba. Sebenarnya sih personal branding itu kalau dari definisi gue tuh sederhana sekali sebenarnya. Bahkan lu nggak butuh untuk udah jadi sukses dan segala macam. Lu cuman jalanin hidup lu, cari pengalaman setinggi-tingginya, serap sebanyak-banyaknya. Sehingga lu tahu apa yang lu suka, apa yang lu gak suka. Kalau misalkan lu gue tanya makanan favorit lu apa, terus jawabannya sate padang. Terus gue tanya lu pernah makan apa lagi selain sate padang? Sate padang sama nasi goreng. Kayaknya susah deh untuk gue percaya bahwa sate padang tuh makanan favorit lu. Orang lu cuma makan 2 seumur hidup gitu kan. Kalau lu makan ratusan bahkan ribuan menu, kemudian lu bilang lu suka sate padang, oke, mungkin fix gitu kan. Nah, sebenarnya hidup tuh cuma butuh itu. Perluas aja pengalaman lu. Cukup untuk membuat lu tahu sebenarnya gue nih sukanya apa. Dan bahkan kalau boleh jujur, prinsip-prinsip lu yang paling mendasar itu malah munculnya ketika lu ketemu permasalahan berat gitu. Oh iya, ketika lu terdesak, lu jadi tahu apa yang lu rela dan tidak rela untuk lakukan. Jadi dunia masalah datang, kemudian lu terpojok, kemudian lu dikasih pilihan. Mau ini enggak untuk jalan keluar? Terus nanti lu akan bertanya sama diri lu sendiri, apakah gua mau melakukan hal seperti ini? Ada jalan keluarnya sih, tapi ini sesuai dengan nilai-nilai gue nggak gitu. Kalau ternyata lu bilang enggak sih, gue walaupun ini ada duitnya, walaupun ini bisa ngebantu gue, kayaknya enggak deh, gue nggak akan ngambil itu. Di titik itu lu tahu prinsip-prinsip lu yang hanya muncul justru ketika lu terdesak gitu. Ya kasarnya kayak ada orang yang misalnya udah jalan ke arah yang lebih baik tapi nggak ada rezekinya. Terus udah lagi terdesak, nggak ada duit banget dan apa segala macam, tiba-tiba ada tawaran yang sebenarnya salah lah gitu. Misalkan lagi terdesak, jualan narkoba aja gitu. Ada duitnya nih 10 juta cepet gitu. Sekarang lo berpikir kan, 10 juta cepet. Disinilah kemudian siapa diri lo tuh muncul. Ketika lagi terdesak, lagi kena masalah, siapa diri lo tuh muncul. Apakah lo bilang, iya deh tapi gue ngambil sekali aja. Habis itu gue gak akan lagi gitu. Atau kalau bilang, aduh walaupun duitnya gue butuh banget tapi kayaknya gue gak bisa. Kan nilai-nilai lo muncul di situ. Tapi itu juga cuma datang kalau lo mau punya pengalaman gitu. Masalah ini tampak counterintuitif, tapi masalah hidup itu datang dari kesediaan lu untuk mencoba sesuatu yang nggak pernah lu lakuin sebelumnya. Jadi lu emang harus explore namanya. Kalau lu cuma ngelakuin apa yang udah pernah lakuin, ketebak semua juga gampang. Nggak ada yang susah dari mengulang sesuatu yang lu lakuin tiap hari. Tapi kalau lu mencoba sesuatu yang belum pernah lakuin, peluangnya adalah mungkin lu salah dan salah itu membuat lu terdesak. Dan ketika itu terjadi, baru kemudian personality lu muncul. Identitas lu muncul, nilai-nilai lu muncul, semakin kuat dan semakin pemahaman lu tentang diri lu sendiri, baru kemudian lu bisa bilang, gue kayaknya tahu apa yang mau gue lakukan dalam hidup. Baru kemudian lu tahu, oh gue tahu berarti peluang apa yang gue inginkan. Kalau gue tahu peluang apa yang gue inginkan, oke, gue akan bilang sama dunia gue ingin peluang itu untuk membuka jalan peluangnya untuk datang gitu. Panji Teguh. Pusing banget gue ngomong bener dari tadi. Dia gue tertekan. Gue yakin Helmi dalam hati bilang, kayaknya di kantor gak pernah gini-gini amat gitu deh. Kok tumben bos gue gini ya? Ya udah biasa gue di markas Comikers dia tidur mulu kok. Ya, bos tidur mulu kan? Emang iya Helmi. Takut dia. Konten buat konten mulu. Ya sama tambah lagi. Ini lu banget juga nih. Gimana nih, ini buat ambil pelajarannya bagus nih. Menang catur sekali. Gue tuh tahu Ji, gue tuh murid lo Ji. Udahlah, dari zaman radio sampai sekarang gue tuh berguru sama lo Ji. Gue belajar siaran gimana caranya biar bisa kayak lo, biar bisa ya apapun itu ya. Makanya gue sampai hafal statement lo tuh gue rangkumin satu persatu. Bener. Ini bukan gara-gara mau ngeriset gue mau manggil lo Ji, tapi karena memang gue juga banyak belajar sama lo. Gue ngefans sama lo dan seterusnya. Jadi video-video lama tuh gue tahu ketika menang catur sekali. Ya kalau lu menang catur sekali, nggak akan ada orang yang bilang lu jago catur. Tapi kalau lu menang catur berkali-kali, kemudian reputasi akan nempel. Dan itu ngomongin soal habit gitu, soal konsistensi dalam melakukan sesuatu gitu. Dan dengan konsistensi lu melakukan kegiatan personal branding, itulah reputasi yang lu harapkan akan nempel. Itu kan cuma bilang gini, oke, gue pengennya
dapat peluang untuk dikirim ke Old Trafford, tapi dalam sebulan lu posting tentang kecintaan lu terhadap MU cuma 1 dari 100. Gimana? Ya nggak akan nyampe gitu. Betul. Kayak yang tadi dibilang, lu menang main catur sekali nggak akan dianggap jago catur gitu. Emang harus konsisten untuk bisa nyampe ke sana gitu. Itu poinnya sebenarnya dari kutipan tadi. Oke, nice. Dan terkait dari personal brand juga sebenarnya bisa nggak sih lo memanfaatkan personal branding dengan lo kuat, ya kan? Lo dikenal sama orang, dunia tahu bahwa lo ini punya value apa, sampai akhirnya misalnya lo bangun bisnis, lo ketemu investor, lo ketemu sama orang-orang yang memang betul-betul bisa membawakan peluang lebih dari lo misalnya. Contoh, gue pengen deh menjadi importer sukses. Gue pengen deh mungkin ke negeri seberang untuk belajar sama orang-orang yang memang yang kita tahu di TV, di film dan seterusnya kan. Orang-orang Amerika seperti ini. Contoh misalnya, mungkin nggak sih gue kerjasama sama mungkin investor atau venture capital dari New York misalnya. Gimana? Ya mungkin saja. Bisa aja. Dan tiap bisnis juga beda jalannya. Gua kan juga gua nih lagi menuju mengurus izin buka usaha di Amerika Serikat untuk perusahaan gue Comika. Emang bisa gitu? Bisa. Amerika mah paling happy kalau ada yang buka usaha di sana karena membantu perekonomian mereka juga kan. Iya, dan dia kan minim UMKM juga ya. Betul. Ya. Sementara dari sisi gue, kehadiran gue di Amerika tuh harusnya bisa punya manfaat baik untuk perusahaan. Dan ada banyak yang gue pengen banget kasih tahu adalah bahwa walaupun ada banyak jalan pintas yang bisa aja gue ambil dengan memanfaatkan personal brand gua, tapi ada hal-hal yang sifatnya mendasar yang harus dikuasai dulu gitu kasarnya. Kayak misalkan gini, kan gua suka ngomong seperti ini kurang lebihnya ke stand up comedian. Yeah. Komika-komika Indonesia tahu bahwa mereka harus ngebangun reputasi mereka dan segala macamnya, dan harus berkarakter. Gue punya kutipan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Wah, itu favorit juga tuh. Iya, tapi itu membuat mereka berpikir, mungkin menjadi beda saja cukup. Menjadi unik saja cukup. Nyatanya? Kalau lu komedian lu tetap harus lucu. Basicnya lucu dulu. Buat apa lu menjadi unik dan menjadi berbeda tapi lu gak bisa bikin orang ketawa kan? Kasarnya, ya kan? Buat apa? Gue dikenal sebagai komedian yang gondrong gitu. Ya, lucu nggak? Kan lu komedian. Dasarnya tuh harus lucu dulu. Baru lu aneh-aneh gitu. Sama dalam bisnis. Lu bisa aja memanfaatkan brand lu, personal brand lu untuk mendapatkan peluang-peluang, mencari investasi, di back sama venture kapitalis gitu. Tapi core dari bisnis lo oke nggak? Jangan kemudian apa yang jadi dasarnya itu bolong kemudian lo angkat hype aja, karena untung sekarang sudah tidak dan dampaknya terhadap ekonomi Amerika sekarang. Tapi ada masanya bisnis itu dilihat dari hype-nya. Ada banyak bisnis yang belum tahu bagaimana cara menghasilkan revenue, tapi kemudian yang dia angkat tuh growth-nya. Berarti goreng-gorengan gitu dong? Banyak. Dan ini bukan goreng-gorengan saham, itu ada lagi nih. Tapi ada perusahaan yang karena ada eranya bisnis itu dinilai dari growth, tidak dari revenue creation. Kayak contohnya Twitter deh. Twitter atau WhatsApp pada zamannya penggunanya banyaknya bukan main. Tapi kalau ditanya itu revenue dari mana? Belum tahu sih cara mikir revenue gimana. Tapi ini ada nilainya dong gitu kan. Oke. Pengguna yang banyak ada nilainya dong. Dan memang benar. Cuman masalahnya perilaku seperti itu dilakukan sama bisnis-bisnis lain. Sehingga ada banyak bisnis tuh yang waktu itu ada bisnis kafe yang akhirnya dipenjara orangnya di Amerika Serikat. Bisnis kafe yang mengutak-atik angka transaksi unit kopi terjualnya. Agar apa tujuannya? Biar supaya kelihatan valuasinya naik. Iya, supaya value-nya kelihatannya tinggi, growth-nya oke. Dan itu kan mencoba untuk mendapatkan peluang dari citra gitu. Atau gini deh, gue ganti cara yang lebih sederhana. Gue bisa aja jadi perusahaan Comika, kemudian memanfaatkan brand gue sebagai komika terkenal banget untuk cari peluang di Amerika Serikat. Gue bilang, hey, gue terkenal loh di Indonesia. Nih lihat, YouTube gue 1 juta, Instagram gue segini, Twitter gue segini. Ayo berbisnis sama gue. Bisa aja. Bisa. Tapi kalau bisnis gue berantakan kan berarti gue agak bohong sama dia. Harusnya kan peluang itu dapat bukan hanya karena CEO-nya terkenal, tapi karena emang bisnisnya si Comika ini emang punya penawaran yang solid gitu. Secara bisnis dia oke gitu. Bisnisnya oke, ditambah personal brand yang oke, jadi makin-makin. Cuma masalahnya adalah orang menangin personal brandnya untuk mendapatkan peluang bisnisnya. Bisnisnya sebenarnya kosong. Ya, banyak belakangan ini. Sekali. Banyak bisnis roboh kemarin. Karena hype-nya tinggi tapi core-nya kurang. Nah, Comika bahkan gue personally tidak ingin melakukan jalan seperti itu. Kan gue di New York kan stand up. Dan gue mulai dari bawah.
Gue mulai dari acara-acara tanpa bayaran, gue ikut menjajakan tiket di pinggir jalan. Oh ya? Iya di trotoar. Anybody wanna watch comedy show gitu. Serius lu? Iya dari situ. Terus gue ditanya sama komedian-komedian New York yang tahu gue siapa, yang tahu gue di Indonesia seperti apa. Terus mereka bilang, you do know you don't have to do this, right? You don't have to do this. Lu kasih tahu aja comedy club, lihat nih followers gue banyak, lu juga dapat peluang, kata mereka. Gue bilang mungkin iya, gue mungkin bisa menggunakan brand dan reputasi gue untuk dapat peluang, mungkin. Cuma masalahnya ketika peluang itu diberikan, kalau gue nggak bisa bikin orang ketawa, percuma. Oh, artinya berat, backfire. Betul, artinya kan gue secara core, secara produk, secara menjadi seorang pelawak harus lucu dulu dong. Gue lucu dulu, gue solid sebagai sebuah produk, baru gue mungkin menggunakan reputasi gue, personal brand gue untuk dapatkan peluang-peluang. Tapi kalau gue memanfaatkan personal brand gue, ketenaran gue untuk manggung di comedy club, tapi gue belum mampu bikin orang ketawa, memang masuk sih ke comedy clubnya, tapi kesempatan nggak akan datang lagi karena ini orang terkenal doang tapi nggak lucu. Ngerti kan maksud gue? Jadi emang tetap harus kuat dulu produknya, kuat dulu bisnisnya, untuk kemudian kita menggunakan brand kita sebagai cara untuk menarik peluang-peluang, termasuk investment. Menurut gue ya. Oke, nice. Berarti juga banyak yang nyinyir juga ya ketika lo ke New York dan lo stand up di sana ya? Banyak sekali. Banyak. Dan berbagai macam jenis ya. Misalnya kalau ini mah the next Agnes Mo nih misalnya. Iya. Ya kan? Dari yang bilang ini mah lihat aja ntar juga gagal. Ya. Ngapain ke Amerika Serikat kalau cuma jadi kayak Agnes Monica yang nggak terkenal tapi hype-nya tinggi. Kasihan sebenarnya Agnes. Apapun yang Agnes lakukan itu juga nggak mudah. Nggak semua orang bisa ngelakuin apa yang dia capai gitu. Yeah. Cuman ada yang kayak gitu, terus ada yang mana mungkin orang Indonesia sukses di Amerika Serikat. Ada yang kayak gitu. Ada banyak sih. Tapi ya namanya juga orang ya. Orang kan punya otak dan punya mulut, itu terserah aja. Oh, oke. Benar-benar seperti itu. Dan satu lagi berarti, kalau dari gua amatin tadi yang statement lo tadi barusan, ketika lo personal branding yang dibangun bla 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 bla, akhirnya ada kemungkinan peluang untuk menjadi investment gitu kan, dapat ini pendanaan dan seterusnya, networking, jaringan dan lain sebagainya. Mungkin ada cara kedua Ji, ya mungkin lo lupa, lo sendiri aja lupa. Apa itu? Beli buku ini. Memang benar. Ini benar. Ini memang bermanfaat. Ini buku bagus. Bisa Anda beli di pecahkan.com mulai 5 Juni. Langsung jualan. Bercerita tentang kehidupan saya di New York. Oke, coba gimana? Boleh saya kasih panggung? Nah, karena banyak orang berpikir ini ilmu buku teori. Justru sebaliknya. Teorinya ada, tipis aja. Ini tuh sebenarnya kayak istilahnya apa ya di dunia literatur ya? Kayak novel tapi true story gitu. Iya, makanya coba tentang kehidupan gue di New York. Iya, ini belum bisa dibeli ya berarti ya? Mulai 5 Juni baru. Nah, nih ya, gue jujur ya, maksudnya bukan karena memang di depan lu ada depan gue ada lu juga gitu. Tapi beneran deh dari daftar isinya tadi gue lihat, ternyata kayak membangun pertemanan di New York City. Terus juga tadi mana lagi ya? Gue lihat tuh. Nih, kemampuan bertahan bertubi-tubi, mengurus izin kerja. Nah, maksud gue kan ini insight ya. Jadi oke ya menurut gue, kalau dalamnya gue nggak tahu, tapi kalau ini kan daftar isi, gue nggak tahu kalau dalamnya sesuai dengan ekspektasi apa enggak gitu kan. Tidak tahu. Makanya silakan dibaca. Dia sendiri gitu. Silakan dibeli. Tuh, bekerja, memproduseri dan seterusnya. Iya kan, maksud gue, menurut gue sih ini oke untuk dibeli ya. Repeat the process. Hidup di menurut New York. Gue buku itu oke. Punya banyak paralel dengan misalnya orang merantau dari Padang pindah ke Jakarta. Mereka banyak relate sama buku itu. Oke. Orang yang pengen memperjuangkan mimpi juga relate sama buku itu. Orang yang dalam hati bercita-cita pengen deh gue tinggal di Amerika Serikat, pasti juga akan senang baca buku itu. Tapi Islam di sana gimana? Ini gue agak singgung bentar ke audiens gue ya. Ketika di sana kan beda ya secara kultur. Ada yang sama, kayak bubaran Jumatan banyak yang jualan sama. Sama kan? Sama. Itu seluruh dunia, Bro. Juga. Seluruh dunia, Bro. Gue pikirin keren-keren gitu Amerika, masa bubaran Jumatan langsung sama, Bro. Sama persis. NYPD-nya datang gitu. Sama. Dagang juga. Bedanya cuma satu. Kalau di masjid-masjid Amerika Serikat, terutama kota-kota kayak Chicago gitu-gitu ya, banyak polisi di depan. Jumatan. Ketika lagi Jumatan, ada banyak polisi yang jagain. Oh, stigmanya masih ada di sana. Banyak yang suka nyerang. Hah? Banyak yang suka nyerang. Banyak yang istilahnya apa sih? Bukan rasis. Vandalisme ya. apa sih? Ya pokoknya banyak yang Islamofobia. Ya itu dia, banyak Islamofobia gitu. Banyak yang nyerang ke situ. Jadi orang yang mau beribadah tuh harus jagain polisi. Makanya gue sama resahnya dan sama kasihannya sama teman-teman umat Kristiani yang mau beribadah harus dijagain polisi gitu karena takut ada bom. Kan kasihan kan. Gue ngerasain itu ketika gue di sana justru. Jadi sebagai orang Islam
gue cuman mau Jumatan dong kok kayak bakal ada apaan sih sama gue gitu. Jadi nggak enak kan hidup beragama seperti itu gitu. Tapi kalau di New York sih orang New York tuh tahu istilah segala macam. Gue inget gue lagi di kereta di subway sama temen gue namanya Josh. Terus gue bilang, dia ngajakin gue manggung. Gue bilang tapi minggu depan gue balik gitu. Terus dia nanya, emang mau ngapain? Terus gue mau menjelaskan Lebaran sama dia. Terus ya ada hari besar ada hari besar agama gue lah. Pokoknya kayak apa ya? Kayak perayaan hari besar agama tapi untuk Islam. Terus dia bilang gini, you mean Eid gitu? Loh, kok lu tahu? Lah, bro, gue orang New York bro. Orang New York tuh ragam, gue tahu semuanya. Dia ngomong Ibnu Barak segala macam. Oh ya? Tahu iya. Jadi di sana stand up comedian Islam juga banyak di sana yang personanya di atas panggung ngomongin soal Islam banyak. Gue juga banyak ngomongin soal keislaman ketika di atas panggung gitu-gitu. Di New York? Iya di New York. Enggak masalah tuh. Enggak masalah sama sekali. Kalau New York ya, kalau New York tidak masalah sama sekali. Sangat beragam. DC kali ya? DC mungkin. Ya kan dulu kan yang Menara Kembar itu. Iya itu di situ. Memang apa aku gue lupa sih? WTC. 911. Iya. 9/11. Ya kasus itu kan waktu itu. 911 lu kenapa lo? Ada maling di rumah lo? Si Helmi kan. Gue baru aneh dia. Aneh. Kata gue juga orang aneh dia. Lo kenapa habis nonton film The Call? Apa sih? 9/11. Suruh telepon 911 katanya. Udah gak aman. Iya. Oke. Jadi sebenarnya menjadi orang Islam, orang Lebaran aja seru di sana. Yang tadi gue cerita tuh Lebaran 2 tahun yang lalu. Kemarin gue berlebaran di New York sama sholat Id di sana. Menyenangkan sekali. Oh ya, viral tuh sholat Id di New York Times Square yang rame-rame. Itu taraweh. Taraweh. Iya, lupa gue. Itu taraweh. Itu rame juga tuh. Gue nggak ikutan karena jauh dari rumah gue. Rumah gue di pelosok bro. Pelosok banget. Ada nggak di map? Ada kalau lu buka map. Ini kan ini kita sama kita beda buku bentar ya. Iya. Terakhir nih. Maksudnya kan lu bilang tadi tinggal ya. Sorry ya itu halamannya coplok. Kok copot nih? Ya, itu barang reject sebenarnya yang gue bawa. Kenapa lu Cuma untuk promo doang. Oh promo. Mana sih tadi tinggal di New York ya? Hidup di lewat apa? Mengurus izin kerja. Coba deh, gue mau wakil netizen. Lu tinggal di rumah siapa? Tinggal di rumah sendiri. Nyewa rumah, ngontrak. Mahal gak sih? Mahal sekali. Berapa? Aduh, tidak mau saya sebut angkanya. Gue tuh jarang banget nyebut angka. Oke. Karena kalau di Indonesia terutama atau netizennya sih tepatnya, kalau kita sebut angka, nanti pembicaranya tuh nyangkut di angka, kebayang nggak? Pajak. Gue sebut angkanya, nanti pembicaraan di bawah tuh lagi gila sih Panji ngeluarin duit segini untuk jadi. Padahal bukan itu poinnya kan, poinnya kan bukan itu sebenarnya. Tapi nanti pembicaranya gila sih Panji ngeluarin duit macam kalau gue jadi dia mah ngapain banget. Nah, fokusnya tuh duit. Jadi gue nggak pernah nyebut angkanya, tapi gue akan sebut sama lo di luaran. Tapi memang sangat mahal. Tapi alasannya adalah karena demi memastikan sekolah anak-anak gue baik. Di Amerika Serikat, pajak rumah tuh masuknya ke sekolah. Sehingga kalau lu ngelihat perumahan bagus, pasti sekolahnya bagus. Sebaliknya, kalau lu jalan lihat sekolahnya bagus banget nih, berarti perumahannya bagus. Pada saat yang bersamaan, lu ngeliat sekolah, kasihan banget nih sekolah. Berarti perumahannya busuk banget itu. Oh gitu ya? Betul. Nah karena gue sama istri gue takut dengan penembakan di sekolah, bullying dan segala macam. Yang kemarin tuh rame tuh. Gue akhirnya memutuskan sama Gamila, kita berjuang nyangkul biar ada tabungan yang oke. Kemudian kita cari rumah yang oke karena pasti sekolahnya oke. Dan dapatlah kami tinggal di kan kalau New York kan ada sejumlah borough ya, ada Brooklyn, ada Queens, ada Manhattan. Gue tinggal di Queens. Di Queens ada area Flushing. Jadi misalnya orang kan kalau ngelihat New York tuh yang mereka lihat sebenarnya Manhattan ya pulau kecil itu. Gue juga mikirnya ke situ. Iya. Nah, misalkan ini Manhattan nih. Ini Brooklyn. Ini Queens nih. Nah, Flushing sebelah sono tuh. Jauh banget. Bekasi. Saking jauhnya nggak ada kereta, nggak ada subway. Jadi gue harus naik bis kemana-mana. Jauh. Tangerangnya apa Bekasinya apa Depoknya? Kayak Bogor. BSD. Oh, BSD. Iya, kayak BSD-nya. Terus sementara pusat iya Jakarta. Iya, makanya gue kalau jauh memang. Gue kalau mau open mic 1,5 jam naik kereta. Gitu. Iya, tapi emang itu resikonya. Kalau ke tengah lagi mah lebih mahal lagi ya, pasti ya. Oh, mahal sekali. Dengan uang yang gue gunakan untuk dapat rumah di Queens ya, di Auburndale, di Flushing itu gue dapat whole house, dapat rumah. Kalau di New York dapatnya cuma apartemen kecil. Kalau di Manhattan dapatnya apartemen kecil gitu. Kelihatan nggak di map? Kelihatan pasti, kelihatan. Gue bisa tunjukin. Kalau ada map New York, gue bisa tunjukin rumah gue. Coba aja. Sembari dicari, gue juga penasaran. Artinya semua kisah lo, trik hidupnya dan seterusnya itu lo tuang di buku ini? Iya, semuanya.
Berarti sangat bermanfaat sekali buku ini ya. Bermanfaat seharusnya. Atau setidaknya kalau lu senang baca, gue cukup gue cukup merasa bukunya menyenangkan kok. Tapi kalau minat baca turun kan gimana menurut lo? Kan lagi rame. Toko buku Gunung Agung bangkrut. Betul. Menurut gue bukan salah minat baca orang Indonesia yang rendah. Orang Indonesia nggak ada yang tahu minatnya apa. Kalau lu tahu minat lu apa juga lu ngegali, termasuk lewat buku. Itu dia masalahnya. Waktu itu pernah diwawancara di sebuah toko buku. Tolong dong gimana caranya meningkatkan minat baca orang Indonesia. Caranya adalah bantu mereka menemukan minat. Kalau nggak tahu minatnya apa, nggak ngegali apa-apa mereka. Nah, untuk mencari minatnya kalau dituang dalam sebuah buku, dia pasti akan cari di sini ya. Kalau kayak misalkan ya, gue tuh senang baca. Gue punya perpustakaan. Waktu gue pindah ke New York, tapi gue sumbangin ke perpustakaan lain gitu. Gue di rumah punya perpustakaan. Yang mana aneh, karena gue dulu berpikir gue nggak suka baca waktu gue kecil. Oke. Tapi ternyata bukannya gue nggak suka baca. Gue gak suka baca buku pelajaran karena gak berminat. Gue malah dulu baca buku trio detektif, tebel dan segala macamnya. Oh, iya. Apa tuh? Oh ini ya udah. Dapat. Ini kan? Bukan Queens Village. Brooklyn tuh yang katanya Bronx gitu ya? Bronx ada lagi. Ada lagi? Tapi Brooklyn. Coba lu buka New York map aja. Map of New York City. Coba aja. Iya New York aja. Iya, New nanti York. kita zoom out, nanti kelihatan tuh kelurahannya Panji di mana. Kalau lu mau, soalnya kalau lu mau coba ketik Flushing deh, FLUSHING, Flushing Queens. Coba Flushing. Ya, Flush. Ya kan? Ke WC kan. Ini New Yorknya. Oke. Coba kita geser ke kanan. Itu yang lu lihat di tengah itu kan Manhattan itu. Iya. Yang kecil itu Manhattan tuh yang ada Times Square, Central Park. Iya, Kelihatan Central Park tuh. Yang segitiga hijau itu. Yang ini nih. Ini segitiga hijau-hijau nih. Ya, oke. Itu Central Park tuh. Ya, itu Central Park. Oke. Kecilin. Zoom out. Terus ke kanan. Tuh, nah stop. Itu flashing. Iya, itu flashing. Nah, itu dari rumah gue tuh. Itu dari rumah gue. Kok jauh banget? Iya, jauh banget. Coba zoom out lagi. Zoom out, oke. Zoom out. Gue mau ngasih gambaran jauhnya sebenarnya. Oke. Nih, di Central Park tuh. Iya, itu Central Park. Gesek kursornya ke tengah-tengah flashing itu kan ada hover ke sini. Di hover ke situ. Itu. Itu area rumah gue. Itu sekitar segitu. Berapa? 1,5 jam. 1,5 jam naik kereta. Coba zoom in. Nah, coba zoom in ya, zoom in di flashing. Jangan dulu dicemplungin, nggak tahu di mana. Itu siapa itu? Tolong. Ternyata ada Helmi. Di zoom in, oke, sebentar. Nih, Broadway flashing. Bayside. Leiden Hill. Downtown flashing. Lu di mana sih? East flashing. Coba geser ke kanan. Stop. Deket gue. Oh, deket. Nah, itu dia jalan rumah gue tuh. Mana sih? Nah, tuh. Itu. Ya, itu dia. Mau ke rumah. Kalau gue tunjuk nanti orang-orang pada ngirim bom ke rumah gue lagi. Jangan lama-lama. Nggak tahu. Tapi ini area rumah gue. Itu di mana? Nggak, gini. Buat gue doang. Ntar kalau mau disensor. Gue blur nih sama editor gue. Di blur nggak? Pokoknya itu tempat gue nongkrong. Ya udah ntar di blur ya. Rumah gue ke bawah. Ini rumah gue. Mana sih, Bu? Enggak, yang mana? Di first, second. Oh, di situ. Coba cemplungin. Enggak, kalau emang bener ntar gue ini blur. Tenang aja, Ji. Iya. Coba. Terus masukin kemana? Udah, cemplungin. Oh, gini. Oke. Di ini. Kok gue baru tahu bisa begini? Sumpah, Ji, lu baru tahu. Baru tahu gue. Ya Allah. Soal kucing. Helmi, serang Helmi. Ini saatnya waktu yang tepat buat lu nge-roasting Panji. Jalanan ini sering ada di vlognya Mas Panji soalnya. Iya. Oh iya? Oh, jalanan ini sering ada di vlog lu, Ji. Oke, kalau gue sebut langsung tahu alamatnya nih. Enggak kan, bisa disensor. Naik. Lu sebut aja. Arah sebaliknya. Gue sensor sama gue blur, udah tenang aja. Rumah gue ya? Gue sebut aja bener ya? Sebut aja, kan gue sensor ntar. Udah, cari itu ketik. Coba. Itu dia. Kayak sini nih rumah gue sebelah. Nih. Gini. Itu rumah gue. Ini. Itu rumah saya. Oh, ini rumah lo. Yes. Itu tempat tinggal saya. Itu Gamila tuh. Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Tulisan for sale-nya udah nggak ada. Udah ada sayanya. Loh, tapi kan bukan for rent. Ini sale. Lu kan tapi gue disewakan. Oh, bisa? Iya, disewakan. Ini karena nggak ada yang beli. Ini mobil lu? Enggak, gue nggak punya mobil. Di sana mah mobil parkir bebas. Asal jangan menutupi driveway. Oh, oke. Tapi kan katanya ada yang sensor buat bayar di. Enggak, di sini gratis. Gratis ya? Iya.
Karena seperti yang kita lihat di sini, rata-rata satu rumah tuh punya 2-3 mobil. Jadi ada parkiran, tapi tetap tumpah-tumpah ke jalannya. Oh, karena nggak cukup. Rumah tetangga gue gede-gede ya. Coba balik. Gue tahu nih semua orang. Ini orang bule. Oke. Yang kiri orang Taiwan. Emang iya? Iya benar. Lu kenal? Lu kenal? Iya, tapi ini perumahan mewah, jadi tetangga nggak guyup, nggak saling ngobrol. Nggak ada tuh main lomba balap karung, nggak ada di sini. Kagak ada ngumpul-ngumpul. Apa? Rumah PRT mana? Kagak ada RT di situ. Emang nggak ada RT? Nggak ada RT. Berarti di Indonesia ada, di sini nggak ada RT sama sekali? Nggak ada RT. Berarti kalau ada kejadian daftar buat lu mau ngapain, mau buat lu nikah buat apa? Nggak tahu, gue nggak tahu kemana. Nggak ngerti apa-apa gue. Emang iya. Iya, nah tapi tiap pagi gue jalan ke sana untuk ngantar anak gue sekolah. Anak gue, SMP. anak gue SMP, ya. Iya. Yang cowok SMA. Yang cowok SMA ke arah sebaliknya naik bis, yang cewek SMP ke arah sana. Terus aja jauh. Yang lu antarin yang cewek. Yang cewek. Yang cowok biarin aja. Ya, dia udah gede. Bisa aja dia. Oh tadi lu, berarti yang gede-gede lu agak ramping sedikit. Betul. Bahasa sopannya ramping ya. Betul. Kebayang nggak yang lain kayak gimana biaya sewanya ya? Baru mau ngomong itu gue. Berarti segitu aja lu udah kaget. Mahal. Cukup bikin saya enek. Makanya saya pulang ke Jakarta untuk nyangkul, duit ada, balik lagi ke sana. Gimana caranya beli buku? Beli buku itu. Tapi bener. Pecahkan NYC. Iya. 114.000 rupiah. Pecahkan.com. Mulai tanggal 5 Juni. Oh caranya di situ ya, bukan coba buka pecahkan.com. Cara ordernya di mana? Mulai 5 Juni. Gue sih rekomen ya teman-teman nih buat diambil pelajaran. Ini Instagramnya Pecahkan tuh lembaga edukasi stand up. Ya. Yang gue bikin. Gue ngajar stand up. Borneo kemarin ngasih tahu semuanya, bocorin. Ya. Borneo pernah mampir sini. Betul, saya tahu. Iya. Tuh dia tuh. Ya bisa juga belinya di situ. bit.ly/. Oh ini nih 2 ilmu tambahan. Lengkap Ji. Lengkap banget bro. Mengurus izin kerja, salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima adalah saya pakai visa apa selama di New York City. Lalu apakah saya sudah gimana kalau gue bacain semua terus mereka jadi nggak bisa beli? jadi audiobook. Oke. Ini layak dibeli teman-teman, beneran deh. Yeah. Berarti membuka peluang semuanya ada di sini juga ya, buku ini ya dan lain sebagainya. Itu kalau mau beli klik produk. Pecahkan.com, klik produk. Ya, Oke. Nanti akan itu ada buku Pecahkan, ada kelas online, nanti ada Pecahkan NYC, tapi belum ada. Sekarang tanggal 24 berarti. Iya, bentar lagi. Tanggal 5 Juni. Ya, gua enggak tahu tayangnya berarti kita percepat dan terserah, ya. bebas. Aman. Dan berarti coba kasih tahu terakhir Ji, kenapa orang harus beli buku ini? Nggak harus. Kalau mau baca Al-Qur'an. Gokil. Tapi bener dong. Ini bukan panci. Ini tapi bukan bener kan? Oh itu bener. Itu Itu sepakat gue di situ. Iya dong. Sepakat tuh. Iya. Tawa. Tidak ada harus. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu kayak gimana sih perjuangan si Panji di New York, kayak gimana rasanya jadi satu-satunya orang Indonesia di skena stand up New York. Terus kalau misalkan lu sebenarnya pengen belajar stand up, itu bahkan gue cerita dari sejarah kelahiran kesenian stand up comedy sehingga menjawab pertanyaan. Salah satu pertanyaan terbesar adalah kenapa New York bukan kota lain? Nah, kan itu bisa dituang aja di sini. Ada karena alasannya adalah karena stand up comedy lahir di New York. Keseniannya itu meledak, ini ground zero-nya. Emang iya? Iya. Stand up comedy itu lahir di kota New York. Makanya gue memutuskan untuk ke kota New York karena memang itu sentralnya. Oh, enggak ini secara Amerika doang apa secara dunia nih? Dunia. Kesenian ini mulainya dari New York City. Oh, bukan di Amerika, pertama di New York, bukan gitu? Iya di Amerika, tapi memang di New York gitu. Pertama kali dari Amerika di kota New York tepatnya gitu. Oh, oke. Kalau di bahkan Indonesia, komedi club pertama di Amerika Serikat juga di New York. Oh ya, kalau Indonesia Jakarta pasti ya. Jakarta gitu. Jadi semuanya dijelasin di situ. Mungkin jadi tertarik untuk ngerti stand up dari buku itu. Tapi itu sebenarnya lebih ke cerita aja seorang Indonesia yang sedang di New York berjuang menjadi seorang pelawak. Wih, tuh pecahkan.com teman-teman. Klik link aja di Comika Pecahkan ya. Iya. Ya di situ ya. Iya. Ya jangan yang 404 HTML nih. Balik ke home aja ke pecahkan.com. Kesannya website gue belum jadi. Padahal jadi ini cuma buku Pecahkan NYC-nya aja belum ada. Oke. Nice. Maaf ya kami. Nah, itu dia. Kan ini enak. Ini siapa mereka ini kan Ridwan Remin. Gua kenal mesti mereka tuh bagian dari Pecahkan. Iya, mereka stand up comedian yang ngajar. Dani Beler itu yang di sebelah kiri, Awe yang di sebelah kanan, Ulwan Fahri dan Ridwan Remin. Mereka adalah komika yang juga ngajar stand up comedy di Pecahkan. Awe udah sukses banget ya, udah gemuk banget sekarang ya. Iya, tapi itu bukan menunjukkan sukses sih, lebih ke banyak makan. Banyak makan aja Awe. Banyak alkohol. Sukses juga, tapi gemuknya karena makanan. Orangnya doyan banget makan deh.
gitu. Anen, doyan makan anen dia. Soto Anen. Anen. Gue juga demen tuh Iya. Fatmawati tuh. Iya. Oh. Legend banget, gue kayaknya pengen ke sana. Ajak gue ke sana dong. Helmi, jajanin gue, Mi. Lu kan bos gue. Dia baik gak sih kalau di kantor? Enggak Serius? bohong. Enggak beneran. Gua datang ke kantor aja bawa pecut. Ngapain? Enggak, lu mah Kerja lu semua gitu. Sama kayak jadul banget. bawa pecut sama bawa ini. Gergaji listrik. Kerja yang bener lu. Gitu. Kita kasih solusi.